Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, mari kita lanjutkan untuk materi pembelajaran pada pagi hari ini. Kita masih mempelajari KD 3.1. Materi kita pada pagi hari ini yaitu tentang pengelompokan pajak. Pengelompokan pajak menurut golongannya, menurut sifatnya, menurut lembaga pemungutnya. Yang pertama adalah menurut golongannya. Menurut golongannya ada beberapa jenis atau pengelompokan pajak. Yang pertama adalah pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh pajak penghasilan. Jadi misalkan saja seperti bukan ini seorang ASN, berarti setiap bulannya harus dipotong objek pajaknya yaitu pajak penghasilan. Dan untuk pajak penghasilan tersebut harus dipotongkan dari gaji bukan, kita tidak bisa limpahkan pajak penghasilan kita kepada orang lain. Yang kedua yaitu pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya pajak pertambahan nilai. Misalkan saja kalau kalian beli rokok di warung, nah dalam rokok tersebut silahkan kalian amati, pasti ada tulisan harga ditambah dengan harga sudah termasuk PPN. Jadi yang membayar pajak pertambahan nilai untuk rokok itu bukan pabrik rokoknya, tetapi konsumennya itu sendiri. Berikutnya adalah penggolongan pajak menurut sifatnya. Yang pertama adalah pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contohnya adalah pajak penghasilan. Kemudian pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh PPN dan pajak pertambahan, pajak penjualan atas barang mewah PPN, pajak pertambahan nilai. Kalau PPNBM itu pajak penjualan atas barang mewah. Menurut sifatnya tadi ada dua, pajak subjektif tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak, dan pajak objektif, pajak yang berpangkal pada objeknya. Menurut lembaga pemungutnya, pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh PPH, PPN, dan PPNBM. Bea Metre. Untuk PBB itu sudah masuk pajak daerah ya. Kemudian pajak daerah, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contohnya pajak provinsi, pajak kendaraan bermotor. Setiap tahun kalian yang mempunyai kendaraan bermotor, sepeda motor, mobil dan lain sebagainya pasti diwajibkan untuk membayar pajak. Sebelum jatuh tempo pembayaran pajak itu biasanya ada pegawai yang datang ke rumah kita untuk mengingatkan, membawa surat dan lain sebagainya. Kemudian azas pemungutan pajak. Azas pemungutan pajak itu ada azas domisili, yaitu negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Jadi azas domisili ini maksudnya siapa saja atau warga negara Indonesia yang dia mempunyai penghasilan baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, atas penghasilan tersebut dikenai pajak. Itu azas domisili. Kemudian yang kedua adalah azas sumber, yaitu negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak. Ini kebalikannya dari azas domisili. Siapa saja yang mempunyai penghasilan di dalam negeri di Indonesia tetapi dia tidak bertempat tinggal di Indonesia, atas penghasilan tersebut tetap dikenakan pajak. Kalau azas domisili itu dia bertempat tinggal di Indonesia
tetapi penghasilan dari dalam maupun dari luar negeri itu atas penghasilan tersebut dikenakan pajak. Tetapi kalau azas sumber, penghasilan apapun pokoknya yang bersumber dari negara kita, dari wilayah negara Indonesia, walaupun dia tidak bertempat tinggal di negara kita, atas penghasilan tersebut tetap dikenakan pajak. Itu perbedaannya. Kemudian azas kebangsaan, pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Kemudian yang berikutnya adalah subjek pajak. Subjek pajak itu ada orang pribadi, ada warisan yang belum terbagi, misalnya Tuan Budi meninggal, dia meninggalkan warisan dalam bentuk rumah, kemudian satu perusahaan, kemudian mobil dan lain sebagainya, dan warisan tersebut belum dibagi, belum diwasiatkan kepada anak-anaknya, maka atas warisan tersebut itu dapat dikenai pajak, menjadi subjek pajak. Kemudian badan terdiri dari PT, perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN, badan usaha milik negara, BUMD, badan usaha milik daerah seperti BMUD itu seperti PDAM ya, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun dan lain-lain. BUT, badan usaha tetap. Berikutnya adalah objek pajak. Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan. Jadi yang menjadi objek pajak adalah penghasilan. Kalau subjek pajak tadi orang pribadi, warisan yang belum terbagi, kemudian BUT dan ada satu lagi ya. Kemudian kalau objek pajak itu berupa penghasilan. Penghasilan itu apa? Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Jadi pengertian daripada penghasilan, setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima oleh wajib pajak baik yang berasal dari Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Contohnya objek pajak penghasil. Contoh dari objek pajak yang pertama yaitu hadiah atau undian. Hadiah kalau misalkan saja kalian memenangkan suatu perlombaan atau ikut jalan sehat, kemudian dapat hadiah utama seperti sepeda motor, maka atas hadiah yang kalian terima tersebut akan dikenai pajak sebesar 25%-nya. Kemudian upah, gaji, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun. Misalkan saja seorang ASN, dia selain mendapatkan gaji setiap bulannya berupa dia mendapatkan penghasilan berupa gaji setiap bulannya, dia katakanlah mengikuti seperti diklat, BIMTEK dan lain sebagainya atas kegiatan yang dia ikuti selama misalkan 3 hari atau 1 minggu atau berapa hari, dia akan mendapatkan honorarium atau insentif. Atas honorarium atau insentif tersebut akan dikenai pajak. Ini disebut sebagai objek pajak juga. Antara mereka yang mempunyai NPWP dengan mereka yang tidak mempunyai NPWP, pajak yang dipotong itu berbeda. Kemudian laba usaha bagi mereka yang mempunyai kegiatan mempunyai pekerjaan berwirausaha seperti perdagangan, itu kan diwajibkan untuk melaporkan pembukuannya. Lah, atas laba usaha tersebut akan dikenai pajak juga. Bunga, dividen, royalti atau imbalan atas penggunaan hak. Sewa, premi asuransi itu objek pajak. Sekarang yang tidak termasuk objek pajak, bantuan atau sumbangan. Misalkan saja kita memberikan sumbangan dalam bentuk misalkan sumbangan bencana tanah longsor atau bencana banjir, misalkan 5 juta. Dari 5 juta tersebut, pihak yang menerima sumbangan berupa 5 juta tersebut tidak dikenai pajak. Itu bukan objek pajak. Harta hibahan
Misalkan Tuan Budi tadi menikah kemudian menghibahkan sebagian hartanya, misalkan satu petak tanahnya 500 meter persegi, kemudian dihibahkan untuk dibangun musola. Nah, untuk harta hibahan tersebut tidak dikenai pajak. Warisan. Kemudian harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau penyertaan modal. Imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima dalam bentuk natura. Dividen. Iuran yang diterima dari dana pensiun, beasiswa. Sekarang tarif pajak. Tarif pajak itu ada beberapa jenis, yaitu tarif sebanding. Tarif berupa persentase tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak. Tarif sebanding itu sama, jadi misalkan PPN ya 10%. Kita membeli barang misalkan senilai 1 juta dengan kita membeli barang senilai 100 juta akan kena PPN sama tarifnya 10%. Kemudian tarif tetap. Tarif berupa jumlah yang tetap sama terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap. Contoh besarnya tarif bea materai untuk cek dan biliet giro dengan nilai nominal berapapun jumlahnya 1.000. Sekarang bea materai itu 10.000 ya, sudah berubah. Tarif progresif, persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. Jadi tarifnya itu semakin besar jika yang dikenai pajak itu juga semakin besar. Misalnya pajak penghasilan, kalau misalkan saja penghasilan seseorang itu semakin besar, berarti tarifnya juga semakin tinggi. Lapisan penghasilan kena pajak sampai dengan penghasilan PKP ya, ini maksudnya sampai dengan 25 juta maka tarifnya 5%. Kemudian di atas 25 salah ini ya. Jadi penghasilan sampai dengan 50 juta itu tarifnya 5%. Kemudian 50 juta sampai 250 juta tarifnya 25%. Kemudian untuk yang 250 juta sampai 500 juta tarifnya 25%. Jadi 5, 15, 25, kemudian 30%. Di atas 500 juta tarifnya 30%. Kemudian tarif degresif. Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin kecil. Kemudian stelsel pajak itu ada 3, yaitu stelsel nyata. Pengenaan pajak didasarkan pada objek penghasilan yang nyata sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak. Stelsel nyata setelah kita mengetahui penghasilan di akhir tahun, maka kita baru baru bisa memutuskan berapa pajak penghasilan yang akan dipotong. Kemudian stelsel anggapan. Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Jadi kita menganggap bahwa penghasilan kita pada tahun lalu itu sama dengan penghasilan kita pada tahun sekarang. Kita menganggap bahwa penghasilan sekarang ini sama dengan penghasilan tahun lalu sehingga pajak yang kita kenakan sama dengan pajak yang tahun lalu. Kemudian stelsel campuran. Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dengan stelsel anggapan. Di Indonesia pakai stelsel campuran. Jadi pajak dikenakan setiap bulan dengan anggapan bahwa penghasilan sekarang sama dengan penghasilan tahun lalu sehingga pajaknya sama. Kemudian di akhir tahun diperhitungkan kembali. Hak dan kewajiban wajib pajak. Nah, anak-anak itu tadi materi kita pada pagi hari ini, dan seperti biasa tugas kalian meresumnya. Kemudian untuk tarif pajak, tarif lapisan penghasilan kena pajak masih saya perbaiki. Itu tadi
salah ndak usah dicatat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.